kembali lagi bersama saya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan materi terkait ekologi. Ekologi adalah hubungan antara timbal balik manusia atau makhluk hidup dan alam sekitarnya. Kritik sastra ekologis meminta kita mengkaji puisi dari sudut pandang yang berasumsi bahwa tindakan imajinatif makhluk hidup budaya menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana dan mengapa fenomena budaya dan alam saling terkait di masa lalu dan bagaimana keduanya dapat saling terkait secara lebih menguntungkan di masa depan. Lalu kita lanjut ke materi pengertian kritik sastra. Secara etimologis, istilah kritik sastra berasal dari bahasa Yunani yaitu krites yang memiliki arti hakim. Selain itu, istilah kritik juga berasal dari kritikos yang berarti hakim kesusastraan. Dengan begitu, bisa diartikan bahwa kritik sastra adalah salah satu objek studi sastra untuk menganalisis, menafsirkan, dan menilai suatu karya sastra seperti buku, novel, biografi, dan lain sebagainya. Menurut H.B. Jasin, pertimbangan baik dan buruknya suatu karya sastra yang disertai dengan alasan dan pendapat penulis kritik alias kritikus mengenai isi dari karya sastra yang dikritik. Teori kritik sastra ekologi sering disebut sebagai ekokritik, merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekokritik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik pada habitat sebuah sastra tidak lepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Hampir setiap saat, sebenarnya manusia itu bersastra dalam komunikasi sehari-hari. Kadang manusia itu bersastra bahkan dengan diri sendiri. Ketika melakukan refleksi, manusia juga bersastra, apalagi ketika manusia sudah berbicara dengan kebutuhan aktualisasi diri, sastra harus ada. Lanjut ke Cyril Goldvalley. Ia merupakan salah satu pelopor teori ekokritik sastra. Pendekatan ini mengeksplorasi isu-isu lingkungan melalui karya sastra, menghubungkan alam dengan budaya, dan memperhatikan dampak manusia terhadap lingkungan. Endra Swara, menurutnya, ekologi sastra mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik melalui karya sastra. Antropologi puisi, dalam konteks karya sastra, hidup dan berkembangnya suatu karya sastra hasil dari interaksi ekologis dalam kondisi ekosistem yang kompleks dan saling terkait hubungannya dengan sastra dan ekologi. Lalu, teori sastra ekologi menghubungkan karya sastra dengan isu-isu lingkungan. Interaksi manusia dengan alam. Berikut adalah beberapa cara di mana teori ini mempengaruhi sastra. Yang pertama, representasi alam. Yang kedua, ada kritik lingkungan. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan pada sastra. Yang keempat, kesadaran ekologis. Lalu ada ciri-ciri. Berikut adalah beberapa ciri-ciri teori sastra. Teori sastra ekologi yang pertama, fokus pada lingkungan. Yang kedua, kritik terhadap ekosistem. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pada penulis. Yang keempat, kesadaran ekologis. Lalu yang kelima, ada interkoneksi. Yang keenam, penggunaan metafora. Yang ketujuh, kritik terhadap konsumerik. Yang terakhir, ada pengaruh budaya pada lingkungan. Dari hal di atas, terdapat manfaatnya, yaitu teori kritik sastra ekologi juga memberikan manfaat yang signifikan pada sebuah karya sastra. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, ada kesadaran lingkungan. Yang kedua, metafora dan simbol. Lalu, kritik terhadap konsumerisme. Yang keempat, pengaruh lingkungan pada karakter. Yang kelima, penghormatan terhadap alam. Yang keenam, penghormatan terhadap keberagaman. Lalu, pemahaman manusia dengan alam. Yang kedelapan, pengaruh lingkungan terhadap plot. Yang kesembilan, penggunaan bahasa. Yang kesepuluh, pesan tentang keberlanjutan suatu hal. Ya, dari materi ini saya dapat menyimpulkan bahwa materi teori kritik
sastra ekologi adalah teori yang menyoroti hubungan kompleks antar manusia dan lingkungan alam. Karya sastra dapat merefleksikan bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam. Dan dalam hal ini, sastra ekologi juga sering menggunakan metafora dan simbol alam untuk menyampaikan pesan tentang isu-isu lingkungan. Karya sastra yang mengadopsi pendekatan ekologi dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang isu-isu lingkungan, pada akhirnya mengajak kita untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu sastra dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga alam bagi generasi mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.